Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu. Oh ada. Kita pada tidur. Ya, ulangi ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa kabarin nabiyyin wa syajati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Ashabal fadilah di silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, khususan Syekhuna wa mursidina fi hadzal zaman Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi anwahi ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang kita muliakan bersama ayahanda, orang tua kita, dan juga wakil talqin, guru agung Pangersaba yang baru saja menyampaikan ilmu Allah, yang mulia Kiai Haji Dr. Andes Kamaludin Ibnu Hajar. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, ditambahkan keberkahan di dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para kiai, para asatidz, para hujah wal hujajah, ikhwan akhwat yang sedang menjalani hakikat keimanan, pecinta kesucian jiwa, terkhusus kepada ayahanda Kiai Haji Sukarji. Ya, ini kan sudah selama banget nggak ketemu beliau, masalahnya. Sukarji dan segenap beserta keluarga besarnya, semoga hajat beliau dan hajat kita semuanya senantiasa di dalam kabulnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua senantiasa di dalam kajembaran rahmaniyah bi barakati wal karamati Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul qaddasallahu syirahu wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi mau berangkat sudah persiapin tongkat, pakai mobil APV. Ternyata penumpang ada berapa orang tadi? 10 orang. Kalau pakai APV 8 orang. Ada 2 pakai X-Pastor gitu. Pakai Alphard biru biasa. Kalau Alphard biru 9 nambah 1 masih boleh pangku-pangkuan. Mau bawa 2 armada juga, ya kosong juga satunya. Jadi alhamdulillah karomah guru ya, malam ini bisahkan sampai ke tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak ilmu yang disampaikan oleh guru kita ya, yang mana semua itu menjadi dasar untuk hati kita semakin yakin kepada ajaran ini, ajaran yang mulia ini, dan kepada guru agung kita. Meskipun di medsos sekarang luar biasa, tapi alhamdulillah kemarin mewakili seluruh wakil talqin guru agung, ada 16 orang langsung ke pusat dan dipersiapkan memang untuk menerima ya utusan dari Majelis Ulama Indonesia Ciamis, dan alhamdulillah terjadi silaturahmi yang luar biasa dan selesai diakhiri ya, dengan ceramah Abah untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini ya di medsos-medsos yang dipotong-potong untuk kepentingan, bisa jadi kepentingan tiut ya, mungkin kantong mereka lagi kurang, akhirnya bagaimana supaya mencapai mendapat followers banyak, supaya ada tiutnya. Tapi nggak apa-apa Abah, Masya Allah,
ya. Kenapa? Itu kehidupan mereka di situ tuh. Luar biasa guru agung kita. Alhamdulillah setelah Abah sampaikan ceramah terakhir, utusan-utusan ini kembali minta foto bersama sama guru agung kita dengan penuh mesra kebahagiaan, ya. Indah sekali wajahnya sampai menjelang asar 2:30 baru balik pada pulang. Nah, karena mereka semuanya membawa surat secara tertulis, maka kita tidak langsung jawab di tempat itu, maka kita juga dari tim sudah mempersiapkan juga jawaban secara tertulis, dan rencana nanti akan dijadikan jadi buku supaya apa? Nah, nanti akan akan dibedah di kampus-kampus ajaran ini melalui buku-buku yang tadinya pro kontra di medsos, sekarang dibukukan dengan dasar dalilnya untuk memperkuat ajaran kita ini bahwa bukan ajaran ecek-ecek. Apalagi guru mursyid itu lengkap keilmuannya, ya. Jangankan ilmu agama, bahkan ilmu siasah, ilmu politik, ya, itu dikuasai oleh guru mursyid. Jadi kita seorang ikhwan akhwat itu nggak usah pusing masalah politik, ikut aja politiknya guru, selesai, aman, selamat dunia akhirat. Itu Insya Allah. Tadi guru kita menyampaikan bahwa iman itu tidak semata-mata hanya diucapkan dengan mulut, itu, tapi harus dimasukkan. Firman Allah surah Al-Hujurat ayat 14, qalatul a'rabu amanna, ya, yaitu sekelompok Arab Badui itu mendatangi ke Rasulullah mengatakan amanah, kami sudah beriman. Kemudian turun lagi ayat, katakan bahwa wahai Muhammad, kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan Muhammad bahwa mereka itu baru Islam, belum beriman. Walamma yadkhulul imani fi qulubihim, karena iman belum masuk ke dalam hatinya. Itu. Jadi iman itu tidak hanya sekedar diucapkan. Tapi kalau sekarang mah kamu belum beriman, ngamuk Pak, coba aja tanya. Iya. Kenapa? Itu tadi, ya. Karena keilmuan tadi, keterbatasannya, apalagi orang yang sudah enggan berilmu, ya, sudah bermazhab fikih, wah ini terus sudah selesai, nyampe udah sama Allah, silakan, monggo saja, ya. Ini tidak ajaran orang lain, tidak mencoba ajaran orang lain, gitu, ya. Tapi kita yang sudah jadi ikhwan akhwat begini, masya Allah, tiket sudah di tangan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Gitu. Ya, guru kita tadi menyampaikan, Pak Haji menyampaikan bahwa ini kedatangan tamu tamu, padahal sebenarnya beliau adalah orang tua saya juga, ya, orang tua kita juga, semenjak kita juga ikut bertoriko juga senantiasa bersama beliau, apalagi Kiai Haji Kamal itu, masya Allah, banyak ilmunya kita dapatkan di Al-Hanin. Itu kemarin sudah direncanakan mau ke Al-Hanin malam minggu, Kiai, tapi karena terlambat dari pusat akhirnya di sini lagi. Kangen banget sama Al-Hanin, cuma karena di Al-Basir rata-rata kegiatan manakibnya tiap malam libur, akhirnya selalu bentrok kegiatan manakib itu, padahal nanti kami kepingin banget, sudah niatin ke Al-Hanin itu, insyaallah berikutnya mudah-mudahan dimampukan oleh guru agung kita. Itu, ya. Apapun seorang murid, sehebat apapun dia, maka semuanya yang menghebatkan dia adalah guru agung. Itu. Karena ketika kita sudah menerima talqin zikir itu, maka sesungguhnya, ya, jasmani rohani kita pun udah digenggam guru. Itu. Totalitas kita digenggam guru. Jadi gerakan kita, perjalanan kita keseharian itu semuanya digenggam guru. Itu. Jadi seandainya ada murid yang ini kok hebat luar biasa, berarti yang luar biasa adalah gurunya. Karena gurunya lah yang memperjalankan itu. Tim Saber yang hadir, ya, sebenarnya kan saya mimpin tim Cyber Army. Tim Saber ini itu tercipta ketika di Istiqlal itu ada 2 jamaah pengajian besar, diantaranya TKN mengawali, kemudian setelah itu jamaah Agim, ya Kia. Nah, ketika selesai kita bertoriko, selesai ajaran kita, kami beserta teman-teman masih ada di Istiqlal, dan kami mendengar langsung sendiri bahwa
pengurus Istiqlal itu di bagian ini ya mungkin bisa jadi bagian kebersihan. Kok ini jamaah hakim nggak sekotor ini, tapi kok ini kok selesai zikir ini kotor begini. Wah sedih kan itu, nangis. Teman-teman semua, ajaran yang begitu mulia, guru yang begitu mulia, hanya dengan barang-barang sampah ini akhirnya meninggalkan cerita-cerita yang kurang baik di jamaah sana. Akhirnya kami bertekad membentuk tim bagian kebersihan. Mungkin ini ya kesempatan yang diberikan Abah kepada kita untuk mengambil ini sebagai bentuk hikmat kita kepada guru. Seperti itu. Apa itu? Bagian bersih-bersih. Ini sangat indah. Karena kenapa? Bagaimana kita melawan keegoan diri kita yang bisa jadi seorang ustaz, dinas 15 TNI, dia ketua lembaga DNU masih mau mengut sampah. Apalagi wakil talqin masih mau mengut sampah. Bisa nggak kita mengalahkan keegoan ini? Nah, ini adalah kesempatan ya, diberikan oleh guru agung kita ya, dengan sampah-sampah ini kita jadikan bentuk hikmat. Maka itu akan menjadi ya, jalan buat kita hikmat ke guru agung yang bisa jadi dilihat dari mata orang sepele, tapi itu akan sangat indah. Kenapa? Karena guru agung itu radarnya kelihatan semua, Pak. Itu kelihatan semua. Pernah Habib Munsir ya Kia. Habib Munsir itu ketika di dalam mimpinya katanya menyampaikan ketika bertemu Rasulullah, siapakah yang paling mulia di antara jamaah ini? Itu. Apa kata Rasul? Bahwa ada jamaah yang bagian bersih-bersih, ternyata itu lebih mulia di antara yang lain. Jadi tidak berarti kita kerja kotor, tapi derajat itu terendah, tidak. Itu. Bisa jadi Allah berikan kemuliaan dari kotor-kotor ini. Jadi ini adalah motivasi Kiai dengan para tim sabar army itu, tim sabar 38 untuk senantiasa hikmat di bidang kebersihan dimanapun. Dan alhamdulillah sekarang penggemarnya ya banyak, alhamdulillah sudah 47 orang. Dimanapun ada manakib besar, khususnya banyak jamaah, tim sabar siap bergabung ke situ. Dan Cyber Army ya, Cyber Army, teman-teman Cyber Army juga yang memang notabene-nya di bagian medsos juga sekarang senantiasa bekerja ya dengan kondisi yang kita lihat sekarang ini, bagaimana medsos menghujat guru agung. Tim kita semuanya berjalan, semuanya bekerja. Itu luar biasa semuanya dimampukan oleh guru agung kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah TKN ini adalah amaliyah yang selama ini pribadi saya alami perjalanan spiritual itu adalah amaliyah yang terbaik. Saya mendapatkan 4 ijazah thariqah, tapi ketika sudah ketemu dengan TKN belum ada yang selengkap ini. Bahkan semua thariqah yang saya dapat itu ada di TKN semua. Maka setelah ketemu Abah, setelah ketemu TKN, sudah selesai pencarian, tinggal ikut mengamalkan saja. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Amaliyah zikir yang kita amalkan ini adalah amaliyah zikir yang mampu menghancurkan, ya, yang mampu menghancurkan dosa-dosa besar. Mampu menghancurkan 4.000 dosa besar. Man qala la ilaha illallah wa maddaha bitazim ujibat salahu arba'atu wala zambi minal kabair. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, maka dia akan menghancurkan 4.000 dosa besar kepadanya. Itu dihancurkan oleh Allah 4.000 dosa besarnya. Kemudian sahabat nanya, bagaimana kalau tidak sampai 4.000 dosa besarnya? Maka dosa besar keluarganya, ada istrinya, anaknya, semua dihapus oleh Allah. Lalu kemudian kalau tidak sampai 4.000, bagaimana ya Rasul? Maka kata Rasul, dosa tetangganya pun Allah angkat dengan mengamalkan la ilaha illallah. Itu. Inilah la ilaha illallah ini yang kita zikirkan dari pada maghrib pada isya. Itu sangat memberi manfaat kepada kita hidup bertetangga, Pak. Iya. Ikut bertetangga. Makanya kata Nabi, "Iza marattum bi riyadil jannah farta'un." Ketika kalian melewati taman-tamannya surga, maka singgahlah. Itu. Sahabat nanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasul?" Yang mana ke taman-taman surga itu ya Rasul? Yaitu majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang ada di dunia ini, itulah taman-tamannya surga. Jadi guru kita, orang tua kita,
Pak Haji mengadakan manakib di sini, ada zikirnya, ada talabul ilminya. Ini adalah taman-taman surga Allah yang ada di komplek ini. Maka bagi tetangga yang seiman silahkan merapat, silahkan merapat, ikut talabul ilmi, ya, ikut zikir. Karena sabda Nabi, ya, ketika kita ingin selamat dunia, maka harus dengan ilmunya. Ya. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Mau selamat akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mau selamat dunia dan akhirat harus punya ilmunya. Jadi sesibuk apapun kita di dunia ini, jangan sampai, ya, tidak sampai umur kita yang kita bayangkan ternyata kita sudah dapat panggilan. Itu. Karena tadi guru kita, kalau tidak ketemu dengan la ilaha illallah sekarang, mohon maaf, ya, tidak akan ketemu di sana. La ilaha illallah itu kunci, miftahul jannah. Kalau sekarang meninggalkan dunia tanpa kunci, mau masuk pintu surga dari pintu mana? Karena surga itu ada pintunya. Kalau nggak bawa kuncinya, loncat Pak, hati-hati jatuh lagi, ambruk di sana. Itu. Maka ini, jangan sampai terlena dengan dunia, kemudian persiapan kita menuju perjalanan panjang, ya, kita tinggalkan. Ad-dunya masyara'atul akhirah. Dunia itu tempat, ya, menanam, bercocok tanam untuk kita petik nanti di akhirat. Ya. Dan tanaman kita sudah ditanam di tubuh kita melalui proses talqin, ya, talqin zikir. Maka la ilaha illallah, ya, cahaya la ilaha illallah sudah ditanam ke dalam ruh jasmani kita, dan itu akan bersama sekarang sampai yaumil akhir nanti. Kita buktikan tadi yang diceritakan guru kita, sudah 4 tahun dikubur. Nah, ini cerita dari Al-Hadid, ya. Itu digali, ditumpuk, masih utuh. Itu. Ya mau coba-coba 4 tahun kemudian saya bisa gali. Ibu-ibu, ada mau coba silakan. 4 tahun kemudian saya coba gali. Ini ajaran hakul yakin. Sama juga yang terjadi di Jakarta Selatan. Ada dulu Jalan Hadin Kiai yang jualan peci itu aki-aki itu. Anaknya kan meninggal juga tuh. Itu Haji Udin. Meninggal anaknya di Jakarta Selatan karena sempitnya sama, kasusnya sama, sempitnya pemakaman. Akhirnya orang tuanya pun ditumpuk ke anaknya. Ini anak muda, itu anak muda, 4 kurang lebih 4 tahunan juga kalau nggak salah, 4-6 tahun. Itu digali juga, mau orang tuanya mau ditumpukin, dibawa masih utuh juga. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Itu. Ini nih orang tuanya Mas Wiwit, Al-Maghfurlah, ya. Itu. Orang tuanya Mas Wiwit itu mengalami stroke. Stroke-nya itu kepingin pokoknya panggil komandan manakib, panggil komandan manakib. Dipanggil komandan itu syahid ya, dipanggilnya orang tuanya. Sampai dia stroke terbaring, saya bangun manakib di Kiai Subur. Kata Mas Wiwit, Bapak udah sekarang. Akhirnya ke sana merapat saya, kritis saya merapat. Sama-sama Kitrimo di sebelah kiri, di sebelah kanan saya, Mas Wiwit di kepala orang tuanya. Saya zikir, dia tahlil, saya pakai tahlil, saya pegang ubun-ubunnya. Saya pakai tahlil, la ilaha illallah, kurang lebih 3 kali putaran tasbih, saya tutup. Syaiduna. Kenapa saya tutup? Karena tiba-tiba badan saya itu merinding, luar biasa merindingnya. Saya takut malaikat salah cabut waktu itu. saya tutup syaiduna. Tapi hati saya yakin, hakul yakin itu guru yang datang. Hakul yakin. Cuma takut saja saya kan, takut salah cabut lagi. Istri masih muda, masih mungkin. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena beliau itu stroke. Dikelilingi keluarga, istri, anak, cucu. Saya akhirnya Sayyiduna hilang, selesai. Kalau di sinetron doang yang ada begitu sekarang. La ilallah. Itu sinetron. Tapi ini, ajaran ini hakul yakin. Saksinya ada 2 di hidup. Hadir di sama-sama kita ini. Anaknya sendiri. Itu. Maka saya bilang sama orang tuanya yang mau menangis, nggak usah nangis, bahagia. Orang tua kita meninggalkan, ya, jasadnya itu dalam kondisi berzikir. Itu.
Alhamdulillahilladzi faddalana katsiran min ibadihi mu'minin. Ini nyata semua. Ya. Jadi tidak ada keraguan di dalam ajaran ini. Apa disampaikan guru kita, kiai tadi kita, Masya Allah. Mau kemana lagi nyari yang begini nih? Ya. Mau kemana lagi? Ketika Rasulullah di akhir hayatnya, malaikat Jibril datang menyampaikan bahwa Rasulullah, saya diperintah Allah untuk mencabut rohmu. Kata Nabi, kemuliaan apa yang disiapkan Allah untuk saya sehingga Allah mengutusmu untuk mencabut roh saya? Kemudian Jibril lapor lagi ke Allah. Kemudian datang. Apa jawab Jibril? Ini haramtul jannata ala sa'il anbiya hatta tadkhulaha anta. Bahwa Allah memberikan kemuliaan kepadamu ya Rasul. Bahwa Allah tidak akan memberikan nabi-nabi masuk ke dalam surga sebelum engkau dulu yang mendahulinya ya Rasulullah. Itu kemuliaan yang diberikan kepada Nabi. Kata Nabi, lalu bagaimana dengan umatku? Ya Jibril, lapor lagi sama Allah. Kemudian kembali. Waharamtu alal umami. Lupa tadi. Jadi artinya gitu, bahwa Allah mengharapkan pintu surga dimasuki umat-umat lain sebelum umatmu dulu ya Rasulullah masuk ke dalamnya. Seperti itu. Jadi sama dengan mangkoba yang disampaikan tadi nanti di mangkoba Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Bahwa guru-guru kita juga berdiri di pintu neraka menjaga sampai muridnya ada yang masuk ke dalamnya. Inilah ulama, ya. Inilah tanggung jawab seorang guru yang warasatul anbiya, yang memang diberikan hak adalah untuk mewarisi kenabian. Itu. Pertanggungjawabnya bukan hanya sekedar memberikan ilmu di dunia. Kemudian kata guru kita tadi menyampaikan, ya, sohibul musibah, semoga diampuni. Bukan seperti itu. Bagaimana muridnya kalau gurunya saja seperti itu. Itu. Jadi guru mursyid itu bertanggung jawab dari sekarang sampai yaumil akhir. Nah ini, Masya Allah, guru-guru yang seperti inilah yang kita butuhkan di zaman ini. Ya, kondisi negara kita seperti ini, kita tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang diikuti, yang mana yang enggak bisa diikuti. Semua abu-abu, Pak. Semua abu-abu. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu. Kalau tidak punya guru, pembimbing ruh kita, Masya Allah, kasihan kita. Maka ini nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah nikmat untuk berzikir, ya, nikmat untuk berzikir. Gitu. Bayangkan ketika Allah tidak menghendaki namanya disebut oleh kita, Pak. Kapan kita ketemu dengan zikir? Allah yang tidak berkenan namanya disebut oleh kita. Tapi karena ya, kita termasuk orang-orang mayyasya yang dikehendaki untuk menyebut asma Allah, ya, menyebut ismul azam Allah, maka kita dikumpulkan di tempat ini. Itu. Karena tidak ada pekerjaan yang lebih baik, yang lebih besar daripada zikrullah. Tidak ada. Kullu kalami ibnu Adam lahu. Semua ucapan anak Adam itu adalah sia-sia. Illa zikrullah. Kecuali zikir kepada Allah. Au amrun bima'rufin au nahyun an munkarin. Kecuali mengajak kepada kebaikan, ya, dan menyuruh kepada kemungkaran. Itu. Jadi zikrullah, selain dari zikrullah itu, mohon maaf. Karena semua amal ibadah kita, ruhnya itu adalah zikir. Kita mau bersedekah, tidak ada zikirnya, maka hanya sampai kepada pemberi dan penerima. Itu. Kita melaksanakan sholat, ya, yang diwajibkan kepada kita, ya, 5 waktu setiap harinya. Ketika di dalam ibadah ini tidak ada zikirnya, Masya Allah, ya, aqimus sholata li zikri, dirikan sholat untuk berzikir kepada aku. Pertanyaannya, zikir apa yang di dalam sholat? Nah, kita udah dapat itu. Bukan ketuk-ketuk mic, nanti sholat cari mic ketuk-ketuk juga. Ya,
Itu. Aqimus sholata li zikri. Dirikan sholat berzikir kepadaku. Kalau tidak ada zikir di dalam hatinya, maka Allah ancam. Ya. Lewat firman-Nya surat Al-Maun, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim. Celaka orang sholat. Orang sholat celaka. Ketika dia sholat, lalai di dalam sholatnya. Pikirannya kemana-mana. Tadi guru kita nyampaikan, ingat apa kreditan dan lain sebagainya, anak belum bayar sekolah, ya, belum lagi yang mingguan apa tagihan mingguan harian, berkeliling, belum lagi pikiran, belum lagi istri yang mintanya baju baru mulu, itu, make up lagi kan, nah itu semuanya. Makanya, masya Allah, itulah zikrullah. Ya. Celaka orang yang melaksanakan sholat lalai dalam sholatnya, gentayangan kemana-mana pikirannya, karena otak itu punya memori. Ya. Hari ini kita dimarah-marahi oleh komandan kalau nggak ada zikir hati. Di dalam sholat itu yang hadir komandan terus ngamuk-ngamuk. Ini saya sebelum terima talqin zikir seperti itu. Bahkan saya takut sekali jadi imam. Kenapa? Kalau imam sholat itu pasti kurang lah, lebih nggak nih, kurang nggak nih, salah nggak nih? Iya, tapi selama, alhamdulillah, selama sudah menerima talqin zikir, sampai sekarang tidak pernah terjadi seperti itu lagi. Maka luar biasa talqin zikir ini, Pak. Karena di sini yang hidup, ya, kesadaran kita itu full. Tapi kalau otak yang main, tergantung daya ngantuk. Kalau ngantuk, kita jangan tidur. Kalau ini ya di level-level saya, kalau kurang ngantuk terus ini tidak ada zikir qalbi, maka yakin amburadul sholat itu. Tapi setelah talqin zikir, alhamdulillah itu. Belum lagi doa kita yang sering kita doakan menghadap ke langit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Nabi, la yastajabu Allahu du'a bi qalbillahi. Tidak akan diistijabah doa kepada Allah dari hambanya yang ketika dia berdoa hatinya tidak berdoa, hatinya gentayangan, sama lagi. Jadi ini di ibadah yang di dalam hati ini, masya Allah, senjata kita itu fasilitas khusus, jalan tol yang dikasih Allah kepada kita untuk bisa berhubungan kepada Allah. Kalau tanpa hati, ya sebelum dimasukin oleh zikrullah melalui proses talqin pengijasan zikir, maka mohon maaf, ya, ibadah menggugurkan kewajiban kita, tapi belum ibadah itu menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, maka kapanpun dimanapun pasti ada kenikmatan. Tetapi kalau belum menjadi kebutuhan, hanya menggugurkan kewajiban, maka menjadi beban buat kita. Aduh, sholat asar itu. Apalagi selesai assalamualaikum, Allahumma lantas jangan, karena menggugurkan kewajiban. Tapi orang yang menjadikan itu kebutuhan, setelah selesai sholat salamun ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, karena kebutuhan, makanan spiritual, makanan hati. Kalau ini lapar, ya mungkin gemuk kayak saya juga sakit-sakitan. Tapi alhamdulillah, ya kemarin muter sampai ke pusat, balik lagi, lanjutkan masuk pusdik lagi. Ya siapa ya yang pernah saya? Ya kok kayak robot katanya. Lagi mau besok kantor lagi. Ya memang sudah diberikan apa seperti ini. Itu. Karena memang sudah niatnya dulu akhir hayat ini dijadikan pelayan umat. Ya mungkin ini niat saya terjadi sekarang. Jadi tidak ada rasa capek. Karena kenapa dikuatkan oleh guru yang selalu menyertai segala urusan. Itu luar biasa. Itu. Robitoh, ya. Rabiul Awal di huruf yang pertama itu Robitoh. Betapa banyak urusan, ya, yang diikuti dengan Robitoh. Kalau sudah kesulitan, bagaimana ini, mudah pasti ketemu jalannya. Itu. Habib Zain yang pengacara Abah, begitu setiap dia menemukan masalah di dalam kasusnya, Robitoh kepada pasti terbuka jalannya. Tinggal bagaimana kita yakin dengan guru. Iya. Karena guru mursyid jangan sampai disamakan dengan ustadz kiai yang lain yang umum. Mohon maaf. Itu. Karena tergantung prasangka
kita kalau merasa guru kita guru ruh, guru mursyid yang senantiasa taqarrubillah, nyampe kepada Allah wa ibsadu ilahiyah, ya, yang mengantar kita juga sampai kepada Allah, maka seperti itulah yang terjadi dengan kita. Pasti diberikan terus kemudahan. Tapi ketika kita menganggap pengersa guru agung kita biasa-biasa, maka jangan salah kalau yang ada yang terjadi dalam kehidupan kita biasa-biasa aja. Apalagi kita banyak zikir, ya, ketika kita nanti sakit dulu baru banyak zikir, la ilaha illallah, la ilaha, maka jangan salahkan Allah ketika setiap saat kita dikasih sakit, karena kita ingat Allah itu pada saat sakit. Apalagi pada saat kosong kantong, mau bayar utang ditagih nggak bisa bayar, baru zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai bayar itu dikasih lagi utang berikutnya, karena ingat zikirnya pada saat mau bayar utang aja. Jadi kapanpun dimanapun dalam kondisi apapun kita harus berla ilaha illallah. Tujuan kita jelas. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Ridho Allah yang menjadi tujuan kita. Kita mohon supaya kita diajarkan untuk mencintainya, ya, dan kita mendapatkan ridhonya. Ketemu guru mursyid, alhamdulillah. Karena ini manakib itu sudah pengajian yang sudah mendapatkan ridho Allah. Jangan mencari lagi itu. Maka istiqomah di dalam manakib, ada kesempatan sohbah kepada sahabat. Karena dua ini yang tidak bisa ditinggalkan. Sohbah kepada guru agung secara zahir dan sohbah secara di manakib secara kubro. Itu jangan sampai kalau dua-duanya Pak ini nggak dilakukan seorang murid di dalam toriko, nyusup kembali kepada kelas bawah. Nah turun lagi kita, sudah diajak terbang loncat turun lagi. Itu makanya Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, malam hari ini ya suatu kesyukuran bagi saya bisa silaturahmi ke orang tua saya sendiri, karena dulu waktu beliau di Al-Hanin itu kurang lebih dari Pondok Gede itu 1 jam lebih. Malah di sini di Gabus cuma 49 menit. Meskipun salah tol dulu tadi ya. Salah tol keluar, nambah menitnya, putar balik. Itu putar balik. Itu Masya Alhamdulillah masih bisa ngopi tadi. Itu lebih jauh tapi malah dekat. Tapi alhamdulillah yang jauh ini kita diundang manakib. Itu. Ya mudah-mudahan berikutnya 2-3 mobil dari Al-Basir juga siap datang. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi kebahagiaan buat kita semuanya, ya, terkhusus saya pribadi bisa ikut bergabung di dalam dipertemukan dengan guru agung, bisa mendapatkan nikmat yang begitu besar ini, ya, dan bisa hadir malam ini di tengah-tengah keluarga besar TKN. Karena sekarang meskipun saya orang Sulawesi, tapi sekarang saya punya keluarga besar, ya, di Gabus ini juga saya punya keluarga besar, saya ke Banten juga punya keluarga besar, saya di Al-Han juga punya keluarga besar. Itu enaknya. Bapak saya dulu almarhum begini, guys. Cari sahabat, kalau tidak bisa 1 bulan 1 orang, 1 minggu 1 orang, cari sahabat 2 minggu 1 orang. Kalau tidak, cari 1 bulan 1 orang sahabat yang bisa mengajak kamu ke jalan Allah. Talqin zikir, bukan cuma 1-2 orang, jutaan orang, bukan lagi sahabat, tapi saudara. Ini Masya Allah, orang tua almarhum ini nikmat banget. Ketemu dengan TGN itu Masya Allah, saya udah nggak bisa lagi ngucapin betapa syukurnya nikmatnya TGN ini. Itu kenapa? Orang-orang yang mengajak kita kepada Allah. Ketika dulu pertama saya dari Papua itu tugas 2011 sampai ke Jakarta. Dari Papua sudah kepingin ke Abah Anom, karena dengar Abah Anom itu di Tasikmalaya. Saya kepingin dulu dan kepinginnya dulu Kiai. Kepingin mati. Kenapa? Terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Dunia saya dunia jahiliyah. Bikin terima teman-teman Al-Basir tahu tuh di atas lemari itu masih satu ember. Kemudian suatu saat bosan itu saya kepingin mati. Dengar nama Abah Anom, saya mau tinggalkan dinas di Papua untuk datang ke Tasikmalaya. Itu. Sampai kemudian 2011 dipindah dari Papua ke Jakarta, 15 ini staf komunikasi Panglima. Saya kemudian rencana sudah mau menuju ke Tasik. Tiba-tiba di televisi itu saya dengar, saksikan dapat informasi kalau Abah Anom sudah mangkat. Disinilah proses galau lagi saya.
Itu gegana waktu itu, gelisah galau, ibu sering. Kadang-kadang jangan boleh. Nggak boleh. Jadi waktu itu belum dipertemukan guru agung, gelisah galau merana, gegana waktu itu. Akhirnya saya lihat di media sosial, masuklah kemudian di Facebook. Toriko Qadiria Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi member masuk. Setelah tahu loh, kok ini di dalam anggota ini ada yang dicelah, ini begini terus, ini nggak boleh. Ini siapa sosok yang dicelah-celah ini di dalam grup itu, itu. Saya penasaran juga siapa ini. Saya cari siapa penerus Abah Anwar. Saya cari siapa. Kok ada Abah Anwar, siapa Abah sini? Itu. Kemudian saya cari itu. Kenapa? Karena pikiran saya begini. Saya kepingin ikut bergabung ke TGN itu. Karena pertama, dulu saya ditanya, ilmu apa yang kamu cari? Kan dulu namanya tukang pencari ilmu sih ya, sama dengan Kitrimo itu lintas wilayah nyari ilmu. Ya ilmu biasa, ilmu jagoan. Tapi sampai suatu saat di puncak kejenuhan itu ditanya mau ilmu apa? Saya punya ilmu selamat dunia akhirat. Itu saja yang terakhir yang saya cari. Kemudian cari hijrah ke Jakarta. Mau ketemu Abah Anom makan. Siapa penerusnya? Tapi kok grup ini yang seharusnya yang saya harapkan, yang saya cari supaya saya bisa membersihkan diri, supaya saya bisa dipandu, supaya saya bisa dapat ilmu, bisa selamat dunia akhirat. Kok tidak seperti yang saya harapkan? Itu. Ada apa ini? Nah, proseslah. Kemudian kita bentuk majelis zikir para sahabat bersama teman-teman yang akhirnya dipertemukan dengan gerbong 38. Itu. Alhamdulillah. Inilah yang dicela-cela orang yang begitu mulia, yang begitu, Masya Allah. Pujian ke Guru Agung itu tidak ada putus-putusnya. Senyumnya Guru Agung itu ya, luar biasa. Sebelum ketemu Abah Awas, ya, saya selalu sudah dimimpikan setelah lihat wajahnya, perasaan saya itu selalu kepala saya di paha kanannya. Kayak orang tidur gitu, jadi bantal kepala kanan guru itu. Pertama kali ketemu di pesantren Jagat Ars sama teman-teman semua. Benar, saya ternyata foto bareng Abah, di foto di rumah itu masih ada. Saya meluk paha kanannya seperti ini bersama teman-teman mari semuanya. Alhamdulillah. Jadi murid Guru Agung itu pasti akan merapat, akan ketemu. Prosesnya yang berbeda-beda. Saya melalui proses sakit dulu hijrah ke Jakarta, baru dipertemukan dengan para sahabat. Proses sakit. Karena di sana kepingin mati, sekarang mau udah hidup terus, nggak pingin lagi. Gitu. Sudah. Jadi kita sekarang, Bapak, Ibu, Ikhwan apa sekarang, ambil peran di dalam TGN ini, ambil peran. Gitu. Apapun kita. Kami bersama teman-teman di tim sampah sapu bersih, ambil peran. Itu. Apapun porsi kita di manakib ini, ambil peran. Itu. Sebagai apapun kita, kalau tidak bisa ngisi list bantu manakib, kalau di rumah kita tidak bisa manakib, mungkin masalahnya alasannya apa, ikut di sini ningrum tuh bawa gelas apa gorengan apa, itu ikut jadi pemangku manakib. Di Al-Basir begitu Pak, itu di Al-Basir kalau ada yang manakib di rumah-rumah misalnya, itu tidak pernah dibawa 1 juta sekarang ya, di atas itu sekarang yang list itu. Dengan kemampuan masing-masing, ada yang bawa gorengan, ada yang bawa aqua 1 dus, ikut jadi pemangku Pak. Itu jadi tidak harus menjadi biaya semua ini, apalagi yang dekat-dekat sini. Itu kan sekarang amalia ini bagaimana supaya kita istiqomah, bukan istri 3 dikontrakin, ya, istiqomah amalia, ya istiqomah amalia, ikut terlibat. Karena kenapa? Jangan sampai begini, wayang dengan dalang, ibu tahu kan dalang kan? Nah, dalang itu memainkan wayang. Ketika wayang itu sudah nggak ada perannya, dimapain? Masukin di kotak. Itu Sukabumi apa? Balikpapan. Jadi ambil peran. Abang natap kita semua. Ambil peran ibu-ibu. Ya. Bawa apa gorengan ke sini kan? Kan kalau selesai jadi makanan surga, bawa pulang ke rumah bisa bungkus. Benar nggak? Iya. Jadi besok banyak bawa. Ya ini di Al-Basir Bu. Jadi di Al-Basir itu tinggal acung tangan. Saya mau manakib di rumah saya. Apa yang ada? Air doang. Kita bawain kopi semua. Ada yang ngirim kopi apa? Ada yang ngirim air. Kenapa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah di jalan Allah, jangan bercerai-berai. Kalau sudah ada madrasah,
Maka itu hakikatnya. Ini saya dengar langsung dari pengasas Abah. Madrasah itu ibarat apa sih? Garasi buat guru mursyid. Jadi kalau ada madrasah di sini, maka guru itu punya garasi di sini. Kalau garasi itu tempat parkir. Kalau sudah ada madrasah, maka di situ jadi tempatnya guru tempat itu. Abah hadir bersama kita sekarang ini. Aku yakin itu. Di tiap madrasah itu, makanya Al-Basir itu dinamai Abah dan Al-Basir. Abah nanya lagi, kalau ada yang minta nama madrasah, jadikan madrasah 1, Al-Basir 2, Al-Basir dan seterusnya. Sekarang 7 tahun, ulang tahun kemarin, Al-Basir sudah 21 titik. Siapa yang luar biasa? Guru. Karena maunya guru begitu. Kita mah cuma pion, ngambil peran masing-masing supaya Bapak bagaimana menjaga persatuan ini. Supaya kita semua istiqomah. Supaya mereka paham semua apa itu madrasah. Gitu. Kita harus paham itu. Jadi ini sekedar berbagi ya, berbagi bagaimana perjalanan kami, khususnya saya sampai ketemu guru agung kita. Jadi pertama ya, berguru itu apalagi bermursyid hakul yakin. Itu tanamkan. Ketika sudah hakul yakin, ya, maka pasti akan diberikan kemudahan yang luar biasa. Selalu beserta, ya, selalu beserta guru. Kalau udah beserta guru bersama dengan Allah. Tadi disampaikan tadi guru kita, ya, liqa'u Allah bersama dengan Allah. Itu udah pasti. Itu, masya Allah. Jadi sekali lagi tiada kata untuk tidak bersyukur. Tiada kata untuk tidak bersyukur. Selalu bersyukur. Ya, ada kita dengar orang meninggal di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tiada kata untuk berduka. Harus berbahagia. Itulah ikhwan pengersa Abah. Mudah-mudahan kita ya senantiasa mendapatkan keberkahan dan juga diberikan keistiqomahan dalam mengamalkan dan melestarikan amalia guru kita. Semua hajat-hajat kita, lebih khusus hajatnya orang tua kita, Bapak Haji Sukarji. Semoga di dalam kabulnya Allah Subhanahu wa taala. Barakati wal karamati Syekh Maulana Muhammad Rasulullah Maslul qaddasallahu sirrahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.